pada waktu beliau memindahkan pasar loaknya yang di Solo, berapa puluh bahkan berapa ratus kali, lebih dari 100 kali pertemuan itu. Jadi sekarang petani itu sudah diijon dulu. Yang namanya penebas atau tengkulak, apapun namanya. Dia dibayar duluan. Si tengkulak ini mengambil risiko. Kalau seandainya itu gagal panen, dia juga ambil risiko kan. Jadi profesi itu ada. Yang memang dia mendapatkan margin yang besar. Kalau berhasil, ya dia untungnya besar. Memang disitulah negara harus hadir di dalam mengatasi itu gitu loh. Bulog sendiri sudah menyiapkan cadangan berasnya ada di Divre, sehingga pergerakan itu cepat. Jadi tidak usah ada kekhawatiran, insya Allah ini akan bisa terkendali. Yang utama kita adalah untuk ketersediaan itu, barang itu harus tersedia. Ini bicara hukum supply dan demand. Jadi kita tidak boleh ada kekurangan dan kemudian kita juga tidak mau dipermainkan. Jadi harganya kita pastikan harganya tetap, harganya terkendali. Kita ambil di ujungnya. Kita tetapkan harga eceran tertinggi untuk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau yang beras khusus kita lepas saja lah. Sama sekarang seperti daging. Kalau daging Wagyu mau dijual 2 juta pun silahkan aja. Ya kan? Salahnya sendiri yang mau makan itu. Tetapi daging yang dikonsumsi untuk rendang dan sebagainya, maka kami melakukan intervensi. Intervensinya dengan apa? Nggak bisa kita dengan menekan harga semata-mata. Kita menekan harga, kita harus sediakan barangnya. Stoknya kita siapkan. Kalau stoknya kita bisa siapkan dan kita grojokin, ya harga turun. Kita sudah melalui perjalanan 2017, syukur alhamdulillah kami sudah bisa mengendalikan ini. Karena itu sesuatu yang tidak biasa sebenarnya. Ini kan biasanya Ramadan pasti naik. Tetapi kita bisa buktikan 2017 tidak naik. Dan itulah perintah Bapak Presiden dari awal. Coba, tidak ada apa alasannya. Dan kita kan tidak bisa mentolerir itu. Yang kemudian membebani rakyat. Nah ini yang tugas kami untuk mengendalikan, sehingga dengan demikian maka inflasi pun kita bisa kendalikan. Namanya orang dagang, orang usaha, kemudian pada waktu ini, karena demand-nya tinggi dinaikkan. Nah, tetapi pada waktu tahun lalu kita ngajak bicara seluruh stakeholder, kita ajak bicara cukup panjang kita lakukan ini. Sebenarnya dialog dan keterbukaan itulah yang bisa jalankan. Saya belajar dari Pak Jokowi pada waktu beliau memindahkan pasar loaknya yang di Solo, berapa puluh bahkan berapa ratus kali, lebih dari 100 kali pertemuan itu. Dengan para pedagang, diajak bicara, diyakinkan. Sangat telaten. Yang kemudian pindah pasar itu sampai dengan satu arak-arakan dan tidak ada gejolak. Memindahkan pasar bukan sesuatu yang pekerjaan yang mudah. Dan hampir rata-rata gagal. Melihat atau belajar dari beliau, dan beliau juga menceritakan, menyampaikan itu. Buat saya ada hal yang kita bisa tangkap dan kita bisa pelajari, kita lakukan. Gitu. Resistensi pasti di awalnya. Namanya orang dikurangi untungnya pasti ada yang tidak suka. Kalau mau ambil contoh gula misalnya, yang rata-ratanya 15.000, kemudian saya turunkan 12.500, itu bukan resisten lagi, marah mereka. Karena kalau konsumsi 3 juta ton, artinya 9 triliun beban itu yang kita potong. Ya, itu harus kita hadapi dengan kita juga meyakinkan, kita bicara. Dan yang pasti adalah sisi supply-nya kita harus siapkan. Tanpa itu nggak mungkin.